kita ke lokasi rumah sakit Sinar Kasih yang baru. Iya besok pas balik tuh.
Ibu yang kami hormati, dalam sukacita menyambut kehadiran yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf Kala, Bapak Ahmad Kala, Bapak Kapolres Poso, Bapak Dandim 1307 Poso, pejabat Bupati Poso, dan Ibu Irma. Dan akan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti peresmian gedung rumah sakit baru dan pelaksanaan gunting pita peresmian di gedung UGD oleh Bapak Ahmad Kala. Acara yang ketiga, peninjauan ruangan. Acara yang keempat, penanaman pohon di depan gedung D. Acara yang kelima, istirahat, dan yang keenam, penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tapea. Yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf Kala, Bapak Ahmad Kala, pejabat Bupati Poso, Bapak Yasin Mangun Esos, Bapak Mustaqim sebagai General Manager PT Poso Elektrik, Bapak Kapolres Poso, Bapak Dandim 1307 Poso, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, anggota DPR RI, fraksi Demokrat, Ibu Ellen Esther Pelialu SE, Majelis Luar Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Ketua Yakesmas DKSD, Direktur Rumah Sakit Sinar Kasih DKSD, Dr. Mardianus Tadung, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berkesempatan hadir saat ini. Patutlah kita memanjatkan puji dan syukur untuk rahmat Tuhan yang luar biasa menghadirkan Badan Usaha Keluarga Kala sebagai perpanjangan tangan Tuhan dapat membantu GKSD melalui pembangunan rumah sakit yang lebih memadai. Karena itu, kita terundang dalam acara peresmian gedung rumah sakit baru saat ini. Mengawali seluruh rangkaian acara, doa syukur oleh Ketua Umum Majelis Nolai GKSD yang kami hormati, Pendeta Dadaramo Tasyabe MTH, disilakan. Dalam rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya pembangunan gedung rumah sakit Sinar Kasih Kaiser Bendena dan akan diresmikan pada saat ini. Karena itu mari kita berdoa dan dengan menghargai perbedaan agama dan keyakinan kita masing-masing. Sehingga saya memimpin doa ini menurut agama Kristen. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami puji dan muliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau yang menghadirkan kami di tengah-tengah dunia ini untuk berkarya, melaksanakan tanggung jawab kemanusiaan dan menjalani kehidupan kami.
dan akan melaksanakan dan menyaksikan peresmian gedung Rumah Sakit Umum Sinar Kasih KSD Tenteng. Gereja menyadari bahwa kehadirannya di tengah-tengah dunia ini dalam melayani pelayanan kesehatan adalah bagian yang tak terpisahkan dari panggilan gereja itu sendiri. Gereja sadar bahwa kehadirannya juga untuk mengobati yang terluka dan mengobati yang sakit. Itu sebabnya Tuhan, gereja Kristen Saudara dalam pelayanan kesehatan memiliki rumah sakit Sinar Kasih. Demikian dalam perkembangan dan tuntutan yang ada, maka rumah sakit yang baru gedungnya tidak memadai lagi. Oleh karena itu, maka demi pengembangan dan pelayanan yang berkualitas, maka didirikanlah gedung rumah sakit baru di Andung ini. Gereja sadar pula bahwa sesungguhnya tanpa kerjasama gereja mewujudkan itu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau menghadirkan PT Poso Energi Kabupaten Poso ini yang dalam pelayanan mereka membangun di rumah sakit. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur kepada atas kehadiran PT Poso Energi, atas kehadiran orang tua kami, Bapak Muhammad Sukarlah dan Bapak Amaka dan semua dewan pimpinan perusahaan. Melalui mereka Tuhan, gedung rumah sakit ini, mereka perpanjangan tangan Tuhan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik di gedung rumah sakit. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, kami berdoa kepada Engkau berkati kedua hamba, orang tua kami, Bapak Yusuf dan Bapak Amaka, dalam totalitas kehidupan mereka di usia tua, aktif masih sangat memberi buah, memberi berkat, berbagi dengan banyak. Beri kesehatan dan kekuatan, sukacita dan damai sejahtera kepada orang tua kami ini dalam mereka menjalani kehidupan di hati yang ternyata. Dan mereka Tuhan PT Poso Energi akan terus hadir di tengah kehidupan masyarakat, menjawab berbagai persoalan, menjadi solusi dan berbagai pergumulan di tengah-tengah kehidupan sosial. Dalam rencana-rencana pengembangan dari perusahaan ini untuk memberi pelayanan yang lebih luas dan lebih baik, berkati rencana-rencana pengembangan itu ke depan, sehingga semua berjalan dengan lancar. Pihak yayasan dan rumah sakit Sinar Kasih yang menerima dan mengelola rumah sakit, Tuhan pula memberi hikmat dan kemampuan dalam mereka menata dan mengelola aset ini dengan baik. Semua pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, para wakil rakyat,
suara-suara kami dalam kapasitas dan jabatan masing-masing yang telah memberi andil dan bahkan ke depan yang terus akan bekerja sama bermitra dengan rumah sakit. Tuhan akan menutup pintu hati mereka untuk dapat bersinergi dan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan rumah sakit umum Sinar Kasih BKSD. Seluruh rangkaian acara peresmian gedung rumah sakit Sinar Kasih saat ini kami lakukan seutuhnya kepada Tuhan. Engkau yang akan memberkati semua berjalan dengan baik. Kami sadar Tuhan, kami berdosa kepada dan kami mohon Engkau mengampuni dosa kami dan dalam iman kami kepada maka pada hari ini 29 Oktober 2024 diresmikan Rumah Sakit Umum Sinar Kasih BKSD berbeda di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Majelis Studi Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Bapak Pendeta Jadarano Tasia BNPH yang telah membuka seluruh rangkaian kegiatan dengan doa Tuhan memberkati. Selanjutnya kita masuk pada sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Yankesmas GKSD yang kami hormati, Bapak Pendeta Rudolf Metusala MD MTL, dengan penuh kasih diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo. Semoga kita semua tetap sehat dan dalam pemberkatan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang saya hormati Bapak Yusuf Kala, Bapak Ahmad Kala, Bapak Musaki, Ibu Irma, semua manajemen dan keluarga PT Pos Energi. Yang saya hormati Ibu Ellen, anggota DPR RI, terima kasih telah datang. Yang saya hormati Bapak Bupati Poso, Pak Kapolres, Bapak Tadin, Majelis Sinode GKSD, pengurus puncak Yankesmas GKSD, Majelis Klasis GKSD, Ketua YPPK, Ketua YPTK, Ketua YPM, Ketua STT GKSD, Rektor Unugri, Direktur Rumah Sakit Umum Jaya Poso, Direktur Rumah Sakit Dr. Yanto Poso, Kepala Dinas Kesehatan, Camat Pamulang Utara, Camat Pamulang Cileba, dan kami Kapolsek, Kades dan Lurah, juga kepala-kepala puskesmas yang ada di Tentena, Slewana, Penusu, dan Meko, para dokter spesialis yang melayani di Rumah Sakit Sinar Kasih GKSD Tentena, para dokter, perawat bidang, dan pegawai Rumah Sakit GKSD Tentena, serta semua undangan yang saya hormati. Pujian, syukur, dan hormat kita persembahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sebab atas berkat dan rahmat-Nya kita dimungkinkan untuk hadir bersama di acara peresmian Rumah Sakit
Sinar Kasih GKSD Tentena yang baru di Pamunan ini. Perayaan peresmian ini dilaksanakan pada bulan Oktober, bertepatan dengan bulan penginjilan GKSD, di mana tanggal 18 Oktober kami merayakan hari ulang tahun ke-77 berdirinya Sinode GKSD. Dan tanggal 24 Oktober kami merayakan hari ulang tahun ke-102 Rumah Sakit GKSD dan Pelayanan Kesehatan GKSD. Pelayanan kesehatan GKSD tidak dapat dipisahkan dari pelayanan kesehatan yang sudah dimulaikan tahun 1908 dalam bentuk penanganan penderita pramusia di Desa Kuku atau Sinjimaya, Kecamatan Pamunan Utara, Kabupaten Poso, oleh penginjil dari Belanda, Dr. Peter Schuit dan istrinya, dengan menggunakan terapi ramuan kayu dari Cina yang akhirnya dikenal sebagai obat kasina. Tahun 1912 mulai dibuat KDP atau pondok kasina, tempat mengisolasi dan merawat penderita pramusia. Tahun 1917 kegiatan perawatan dipindahkan ke Tentena sebagai pusat pelayanan Gereja Kristen Sunda, dan saat itu mulai direncanakan untuk membangun rumah sakit GKSD. Dan tahun 1922 pembangunan rumah sakit dibangun oleh sebuah LSM Belanda, yaitu Simafi. Itu selesai dan perawatan penderita pertama kali tanggal 24 Oktober 1922. Itulah sebabnya tanggal 20 Oktober kemudian diberikan sebagai Hari Kesehatan GKSD dan Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Sinar Kasih GKSD. Bapak Ibu Saudara dan semua undangan yang saya hormati, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena di usia Rumah Sakit GKSD dan pelayanan kesehatan GKSD yang ke-102, kami kemudian boleh memiliki bangunan rumah sakit yang baru yang dibangun oleh Pak JK bersama keluarga melalui program CSR PT Pos Energi. 102 tahun kami menunggu. Tuhan menjawab doa, harapan, dan kerinduan kami seluruh warga GKSD melalui Pak JK dan keluarga. Kami memang Bapak Ibu sekalian, rencana untuk membangun rumah sakit yang baru sudah dirintis sejak tahun 2003 dengan pembentukan panitia pembangunan rumah sakit GKSD. Tetapi hingga 3 kali mengganti komposisi panitia pembangunan rumah sakit, rencana ini belum terlaksana. Kami bersyukur di 102 tahun usia rumah sakit GKSD, kami pun telah menerima bantuan Pak JK sebagai Menko Kesra untuk pembangunan 6 kamar VIP dan kantor di lokasi rumah sakit yang lama pada tahun 2005, serta memfasilitasi ke Kementerian Kesehatan sehingga kami boleh memiliki mobil ambulans Kia. Tapi sudah sangat layak. Pembelinya sekolah pun berpikir-pikir. Dari dulu Pak JK sudah peduli dengan pelayanan di GKSD. Terima kasih banyak. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, proses pembangunan rumah sakit GKSD yang baru ini dimulai dengan program kunjungan ke Pak JK di Istana Wakil Presiden pada 29 September 2017, 21 Maret 2018, dan 17 Juli 2018 bersama Majelis Sinode GKSD, Bapak Pendeta Arnold Tomono, dan JPTK GKSD. Sebelumnya, di tanggal 27 Februari 2018, kami mendapat bantuan 1 unit ambulans dari Pak JK dan Pak Ahmad, juga kemudian USG dan ventilator. Pada tanggal 25 Juli 2018 dilaksanakan peletakan batu perdana oleh Pak JK
sebagai Wakil Presiden RI ke-12. Kebetulan saya yang menjadi MC peletakan batu perdana itu, dan saya yang membawa prasasti itu ke Slewana karena di sini tidak ditandatangan. Saya memikul itu, menerobos pas pampres, untuk bertemu Bapak dan ditandatangan. Mantap. Bulan Agustus sampai Desember 2018 dimulailah pekerjaan jalan masuk, jalan ke lokasi pembangunan dan pagar tembok rumah sakit. Lalu di 8 Mei 2019 pencoran fondasi untuk tiang-tiang bangunan dimulai. Diawali dengan doa oleh Majelis Sinode GKST Pendeta Dr. Tertius Nantigimo sekitar 80 tiang. Selanjutnya, pekerjaan sempat terhenti selama 6 bulan di 2020 karena pandemi COVID-19. Progres pembangunan terus berlanjut hingga kini. Kami mencatat 7 kali kunjungan PJK Pak Ahmad dan keluarga ke lokasi ini. Dimulai tanggal 14 November 2019. Lalu 25 Agustus 2022, 22 Februari 2023, lalu 17 September 2023, kemudian 23 April 2024, 17 September 2024, dan hari ini 29 Oktober 2024. Juga kunjungan kami pengurus Yapkesmas GKST ke Pak JK dan Pak Ahmad di Sulawesi Bogor, di Brawijaya 6 Jakarta Selatan, di Jalan Haji Bawang Makassar, dan markas TNI Pusat Gatot Subroto yang diterima dengan sangat baik. Belum lagi kunjungan manajemen PT Bukaka dan PT Poso Energi ke sini. Ini adalah bukti nyata betapa Pak JK, Pak Ahmad bersama keluarga, PT Bukaka dan PT Poso Energi sangat peduli dengan keberadaan pelayanan kesehatan GKST. Bahkan bukan hanya gedung yang diperhatikan, tapi juga penyediaan sumber daya manusia, tenaga dokter spesialis. Terima kasih banyak Pak JK sudah memfasilitasi Dr. Fritz Lexi Monsari dan Dr. Ines Pembulu untuk kuliah dan diterima pada program spesialis interna dan opsi di Universitas Hasanuddin. Ternyata Pak JK bukan hanya concern pada bangunan fisik rumah sakit, tapi juga pada penyiapan sumber daya kesehatan. Terima kasih banyak. Saat saya bersama dengan Pendeta Rinaldi Mamani di 5 Desember 2022 di Jakarta, kami disambut dengan baik dan ramah oleh Wakil Menteri Kesehatan dan anak orang timnya, seperti mereka menyambut Pak JK. Kami numpang tenang. Percakapan berlangsung dengan hangat dan menjanjikan. Saya perkenalkan Pendeta Damani adalah dokter spesialis jiwa. Pak Wakil Menteri, Pak Yanti. Dan beliau percaya, bukan gayanya ini meyakinkan. Malamnya kami diundang Pak JK untuk bertemu di rumah Brawijaya 6 Jakarta Selatan. Pertanyaan pertama Pak JK adalah, bagaimana hasil pertemuan dengan Wamen? Apakah Pak Wamen bisa membantu rumah sakit GKST? Lalu Pak JK bilang, kalau belum, nah saya lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, untuk urusan relokasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat, kami sudah memulai soft opening rumah sakit pada 6 September 2021. Sebab gedung A sudah selesai dibangun. Yayasan dan manajemen rumah sakit memperlakukan kunjungan poliklinik rawat jalan, yaitu poli umum, poli anak, dan poli mata dengan standarisasi pelayanan di masa pandemi. Tapi pelayanan rawat jalan ini hanya berlaku sampai Desember 2021 karena terpaksa dihentikan dan dikembalikan ke rumah sakit yang lama karena masih padatnya pekerjaan konstruksi dan suara bising mesin-mesin mengganggu kunjungan pasien. Di 26 Oktober 2023, Pak JK secara khusus menelpon saya untuk memberitahu bahwa alkes yang disiapkan untuk rumah sakit GKST sudah standby di Jakarta.
dan siap dikirim ke Tentena. Juga kita sudah menghubungi Wamen untuk menjalin kerjasama dengan rumah sakit GKST dalam hal ini penyediaan tenaga dokter spesialis dan alat kesehatan yang nantinya akan difasilitasi oleh pemerintah untuk masyarakat Tentena dan Poso. Kemenkes akan memberikan dirjen pelayanan kesehatan untuk mengurus hal ini. Dengan begitu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Poso akan terfasilitasi dengan baik. Tolong ingatkan saya, Pak Mustaqim, Ibu Irma, bersama keluarga, juga manajemen dan karyawan PT Bukaka dan Poso Energi selalu sehat, berlimpah berkat, sukses dalam usaha dan hati selalu. Juga selamat ulang tahun ke-46 PT Bukaka tanggal 26 Oktober 2024. Semoga semakin sukses dan terus menjadi berkat dalam membangun bangsa ini. Amin. Juga kepada Wakil Menteri Kesehatan Profesor Dr. Dante Saxono Hapuwono, SPPD, KEMD, PhD, juga Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Dr. Asar Jaya, SH, SKM, Mars, dan Dr. Sumarjaya, SKM, NM, NFP, CFA, Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang sudah membantu beberapa alkes di rumah sakit GKST. Semoga selalu dalam lindungan dan berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ucapan terima kasih yang tulus dari pengurus Japkesmas, juga bagi Majelis Sinode, Majelis Klasis, Majelis Jemaat, dan semua warga GKST yang telah mendoakan dan mendukung program pembangunan rumah sakit GKST yang baru dengan gerakan Rp2.000 per anggota SIDI sejak November 2018 sampai Juli 2024. Terima kasih banyak karena gerakan ini telah banyak membantu pekerjaan non teknis seperti pembebasan jalan masuk ke lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, izin IPAL, PDAM, listrik, dan lain-lain. Juga tim hukum Sinode GKST saat sidang gugatan tanah untuk sakit ini. Tuhan memberkati kebaikan dan keberkahan nantinya. Pak Camat, Pemuda Selemba, dan Ramin, Polsek, semua puskesmas yang menopang pelayanan rumah sakit GKST, serta semua kepala desa, lurah, sekecamatan Pemuda Utara dan Pemuda Selemba. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Terima kasih juga bagi Pemda Poso yang sudah membantu penyambungan pipa PDAM, 1 unit mobil jenazah, dan mengizinkan dokter spesialisnya untuk membantu pelayanan kesehatan di rumah sakit GKST. Juga hal-hal non teknis yang berhubungan dengan urusan rumah sakit, Tuhan memberkati Bupati, Sekap, Kadis Kesehatan, Kadis Perizinan, Kadis Lingkungan Hidup, pengurus IDI, pengurus IPNI, dan semua pihak yang sudah membantu. Semoga berkat dan kebaikan Tuhan makin melimpah. Terima kasih yang tulus bagi saudara kami, Dr. Takwin Dainur, SPPD. Berdiri dulu, Pak. Ini dokter spesialis internal dari Kabupaten Bangka Kepulauan. Dia mau susah datang pelayanan di 2 kali seminggu di rumah sakit GKST. Asli ini Pak Bugis Soke. Semoga tetap dan bisa stay bersama kami di sini. Kamu bilang angin jadi. Akhir kata, tidak ada daging yang tak kenal. Tiada manusia yang sempurna. Karena itu perkenankanlah kami mengurus Japkesmas GKST bersama direksi rumah sakit dan para pegawai menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila kami telah melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Maafkan kami. Dalam rencana, apabila izin operasional rumah sakit sudah keluar,
Maka pelayanan kesehatan, rawat inap dan rawat jalan Rumah Sakit Umum Sinar Kasih GKS Dendena akan segera pindah ke gedung yang baru ini. Semoga Tuhan berkenan dan awal November kita bisa pindah semua. Amin. Mohon doa Ibu Bapak, saudara sekalian. Semoga pelayanan di rumah sakit ini menjadi berkat bagi semua orang. Kasih Tuhan itu dirasakan di sini dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Akhirnya kami memohon Pak JK untuk memberikan sambutan sekaligus menandatangani prasasti peresmian rumah sakit, dan kemudian Pak Ahmad akan memimpin kita peresmian rumah sakit ini. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Dilanjutkan dengan menyanyikan Maps Rumah Sakit Sinar Kasih GKSD oleh pegawai rumah sakit. Karena Facebook itu mantap. Menyanyikan Maps Rumah Sakit, berisi dan dedikasi dalam pelayanan untuk kesehatan semua masyarakat. Tuhan memberkati. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Bapak Muhammad Yusuf Kala dan akan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti peresmian gedung rumah sakit baru dan pelaksanaan gunting pita peresmian di gedung UGD oleh Bapak Ahmad Kala. Karena itu dengan penuh hormat kami beri kesempatan pada Bapak Muhammad Yusuf Kala. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hormati Bapak Pejabat Bupati, Ibu Dewan, para pendiri dan Bapak Ketua, saudara Rulo yang selalu menghubungi saya apabila ada persoalan dan punya diary luar biasa, catat-catat, telepon pun dicatat. Soalnya punya orang, saya catat semua. Dan bapak-bapak pejabat dan ibu pendeta, ibu dan saudara pegawai rumah sakit. Pertama, saya merasa berbahagia untuk hadir di sini lagi untuk bersama-sama kita semua untuk meresmikan rumah sakit umum Sinar Kasih GKSD ini. Bagi saya, Poso Dendena itu merupakan suatu hubungan yang lama pada hari ini, teman. Dulu waktu masih usaha jalan dalam Sulawesi kami yang bikin, jadi sering minat di Dendeng. Kemudian ya konflik alhamdulillah selesai dan dengan kedua berkaitan. Kemudian terima kasih atas izin untuk bekerja di Poso ini dengan membangun PLTA. PLTA itu hanya meminjam air di Mumpung. Sama sekali sedikit air itu tidak diambil, hanya meminjam. Belokkan sedikit, baru bergerak itu mesin, selesai kembali lagi ke sungai yang sama. Jadi tinggal 5 menit.
Jadi terima kasih atas izin daripada masyarakat ini untuk memperbaiki. Dan itulah bagi kami bekerja itu selalu dengan masyarakat. Kita tidak akan bekerja bersama-sama. Kalau ada masalah, yuk kita selesaikan masalah sama-sama. Kalau ada kenikmatan, yuk kita nikmati sama-sama. Jadi itulah maka kita mengetahui masalah kesehatan adalah sangat penting. Begitu disampaikan niat untuk meminta ke rumah sakit. Semuanya permintaannya hanya kecil saja untuk rumah sakit. Tidak besar. Tapi setelah melihat lokasinya, saya pikir amat menunjukkan tanggung kalau kita pikir rumah sakit kecil. Sekarang rumah sakit saja yang lebih besar saja. Jadi itu kecil. Kalau jangan kita hilang. Supaya lebih memberikan manfaat yang besar. Dan agar kira ini bukan hanya tempat orang petani atau kegiatan lain, juga tempat untuk kesehatan bagi yang di sekitar sini, juga tempat menjadi turisme lokal yang aman. Dan kalau orang pergi ke tempat juga selalu berpikir proses sakit kalau kemana. Nah, karena itulah maka kita perlu membantu rumah sakit yang sebesar ini yang digolongnya ke C untuk 100 itu mempunyai proses yang panjang dokter. Jadi kenapa dulu selalu ketemu karena dokter itu dari mana? Samping itu salah dari dokter Ante. Sebenarnya dia mau datang sama saya, tapi dia baru pulang dari Magelang, jadi dia tidak waktu pelatihan di sana sehingga tidak sempat datang. Jadi itulah kenapa kami membantu dan membangun rumah yang sebesar ini untuk melayani bukan hanya masyarakat di daerah saya, tapi masyarakat di sebelah selatan sebenarnya. Di samping juga melihat indahnya tempat ini. Jadi saya bilang sama Pak Lupas jadi kalau ingin sehat nanti kalau perlu rumah sakit di sini dari sini akan melihat pemandangan dalam indah, bumi dan suasana kehidupan yang bagus sehingga masyarakat kita akan terlayani. Rumah sakit memang sekarang ini sudah jauh lebih maju dari sebelumnya. Selalu saya gambarkan rumah sakit itu punya tiga faktor untuk maju. Faktor pertama faktor medikal, jadi dokter dan perawatnya yang harus baik. Kedua teknologi. Kalau dokter memang dulu lebih pintar, banyak dokter kita punya perut, dada, macam-macam. Oh sudah kok segini. Sekarang nggak ada lagi gitu mesti bisa segala macam dengan peralatan baru tahu bahwa penyakitnya ini. Dan memang harus begitu. Yang ketiga hospitality. Jadi sebenarnya rumah sakit itu tidak jauh dari hotel juga. Kalau kita masuk hotel, pelayannya tidak senyum atau marah-marah, pasti kita lain-lain tidak meminat lagi. Sama rumah sakit, kalau perawatnya, susternya, dokternya tidak melayani dengan baik, sepenuh hati, orang juga tidak boleh itu. Jadi ini sudah penuh dengan hospitality, berubah semuanya. Keadaan ini, teknologi berubah, hospitality berubah. Jadi pasien itu menjadi tamu, bukan lagi. Walaupun kadang-kadang kalau urus rumah sakit itu banyak dosanya juga sebenarnya. Saya juga ketua rumah sakit, selalu kalau berapa pasien hari ini. Kalau kurang berapa kurang? Sekarang ada perasaan supaya orang banyak sakit.
semuanya tidak seluruh pikiran. Kalau banyak orang datang berarti banyak orang amal kita untuk masih menyehatkan orang. Jadi dihitung amalnya bukan dihitung kenapa sakit. Ya kan? Dan itu saya setuju kalau orang sakit itu disanjung mau sehat. Nah, supaya kita nanya sudah berapa orang sehat, dan sudah berapa orang sakit datang. Namun demikian bagaimanapun selalu dibutuhkan ya lebih banyak rumah sakit. Di samping penduduk bertambah juga kebiasaan masyarakat. Dulu kalau orang sakit, orang kampung atau orang berbiasa, mungkin pertama berdukun dulu. Orang pintar, kenapa sakit, ini siapa yang mesti kena, selalu pikirannya begitu. Jadi orang desa itu lebih pintar daripada orang kota sebenarnya. Kalau orang di daerah, kalau sakit dia tanya dulu orang pintar sakit apa ini. Kalau tidak mempan baru ke dokter. Kalau orang kota ke dokter dulu. Kalau tidak mempan baru cari orang pintar. Jadi lebih kaya sebenarnya orang di daerah lebih kaya lebih bagus begitu kan. Mudah-mudahan rumah sakit ini kemudian yang kita bangun. Saya minta maaf bahwa sedikit agak lama. Kenapa? Ada dua hal yang sehingga lama. Pertama, seperti dijelaskan tadi, COVID itu bukan 6 bulan, tapi 2 tahun itu COVID. Karena rumah sakit terpaksa ditangkap bukan dari jauh. Kenapa? Karena harus dan perlu kabel dari mana, kabel punya airnya di mana. Kalau yang pintar itu tentu orang yang pengalaman dan pengalaman yang baru rumah sakit biasanya mereka pulang dari Jawa, arsiteknya juga dari Jawa. Jadi waktu COVID itu banyak yang mau pulang, sehingga tertunda kan setiap 2 tahun supaya tertunda pekerjaan. Nah itu masalah COVID. Dan kedua, kesulitan untuk mencari bahan-bahan yang asli di sini di Makassar atau Jakarta terus untuk memakai alat-alat yang lebih baik. Nah, tapi saya yakin bahwa rumah sakit ini akan rumah sakit yang membantu bukan hanya untuk masyarakat Pempena, tentu terbuka untuk semua masyarakat di Poso ini juga masyarakat di sekitarnya. Suatu rumah sakit itu kayak restoran, tidak tergantung letaknya. Kalau toko itu butuh letak, pinggir jalan yang pasar. Tapi ruang makan bukan letaknya yang dibutuhkan, enak makanan itu tidak. Walaupun Di atas. buka. Dan yang lu gembira itu. Jadi biar di mana yang ini ya? Sama rumah sakit. Ya, bukan korban, tapi memberikan layanan kesehatan yang terbaik dan rumah sakit yang terbaik di dunia ada di Orkestra itu kota kecil sekali itu Mayo, saya sering ke sana. Itu asalnya kalau sekarang ini dari kota lebih bawah dari kecamatan. Jadi ini kampung tapi serius pengusaha sekarang rumah sakit yang terbaik. Jadi letaknya di sini bagus, udara enak, tergantung kemudian pelayanan dan dokter yang baik. Tentu terima kasih dokter. Mudah-mudahan di sini. Saya bilang nanti tidak jauh-jauh ada dokter dari Manado nanti dari dokter ini panggil dan di sini. Karena waktu kecil menurut 4 orang spesialis ya. Jadi
saya yakin kalau pelayanannya daripada sesak-sesakan Poso, itu Bentena gitu kan, sebenarnya rumah sakit ini cukup asik karena udaranya sama seperti di kota terbuka sangat panas, jadi tidak terlalu jadi pertama selama pada bulan Agustus terima kasih juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang membantu hingga terselenggara rumah sakit yang baik ini. Saya minta agar pemerintah Bupati agar diberikan bantu. Dan ini sebenarnya rumah sakit itu siapa saja mimpinya mengingatkan rakyat ini bukan hanya presiden yang mana pemerintah juga yang tak mau membangun rakyatnya sehat. Dan semuanya harus segera bersama-sama. Yang kedua, yang terakhir bahwa misalnya proses ini datang membantu bila ada walaupun kita juga kemudian bahwa perlu karena rumah sakit itu seperti katakan tadi butuh hospital walaupun lengkap alatnya banyak dokter yang di hospital itu dia bagus tapi walaupun hospital bagus dokter tidak ada susah juga walaupun ada dokter ada hospital yang lebih peralatan tidak lengkap susah juga jadi tiga-tiganya kita bersama-sama untuk mencapai baik dan saya yakin Bentena ini menjadi masyarakat menerima semua bersama dalam Allah Tuhan Maha Esa semua sehingga mencapai tujuan kita memberikan kesehatan dan terima kasih kepada saudara-saudara baik yang ini dan itu juga banyak kami semua untuk bersama-sama masyarakat untuk berbuat dari baik untuk kita semua. Terima kasih atas ini selamat wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penandatanganan prestasi persediaan gedung rumah sakit baru. Karena itu dimohon kesediaan Bapak Pejabat Bupati Poso, Ketua Yapkesmas GKST, Direktur Rumah Sakit Sinar Kasih GKST untuk mendampingi. Iya, dilanjutkan dengan pelaksanaan hunting kita peresmian gedung UGD oleh Bapak Ahmad Kal. Masuk ke dalam. Ya. Salah dulu. Dilanjutkan dengan peninjauan ruangan. Mohon Bapak Ibu tamu undangan yang berkebutuhan untuk meninjau ruangan silakan. Pada Bapak Ibu tamu undangan untuk peninjauan ruangan.
Jadi ini Pak yang ya, operasi ini bagian objek kandungan ini pertama tidak kenal kita kita buat kafe tadi. Ini tempat perawatan ini. Ini yang biar hari libur mereka datang kerja. AC no kan Pak? Ya, AC no kan Pak? November. Tidak ada AC Pak ya? Permintaan AC sudah ada perlu lagi Pak? Iya, iya. Untuk VIP mungkin Pak? Alat lagi ya. Ada beberapa Pak, ini opsin sudah lengkap hasilnya Pak. ICU sudah operasi, tinggal di ruangan sebelah Pak. Iya Pak. Dengan peralatannya apa? Yang peralatannya. Yang lainnya? Peralatan klinik. Kalau ini proses. Kita Teknologinya mau pindahkan. iya, tidak cuma sedang sudah kita tolong nanti.
Kanan. Untuk lampunya. Poliklinik. Dokter-dokter Jadi kameramen TVRI ini. Biasanya saya patahnya kayak suka sana makan. Satu saja. Berapa? Sudah ada. Oh, iya. Oke. Tidak ada di sini. Nggak di take. Iya. Sudah, ambil. Sudah, alhamdulillah sudah.